laporan penelitian merupakan bentuk atau implementasi dari tindakan kita setelah melakukan penelitian. Sebelum bisa menulis karya ilmiah itu tentunya ada kegiatan atau sebuah tindakan yang harus kita lakukan, yaitu melakukan sebuah penelitian. Nah, ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian dasar kita melakukan penulisan dan penelitian ini tentunya karena manusia atau kita sendiri adalah makhluk Allah atau makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan ya dibanding makhluk lain. Tentunya manusia memiliki ilmu pengetahuan, daya pikir, kecerdasan yang tentu lebih dari makhluk lainnya. Nah, sifat manusia ini ada yang selalu ingin tahu, mencari kebenaran, ya, kemudian memiliki memiliki hasrat atau rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Namun kita harus ingat juga bahwa manusia punya keterbatasan berikut dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, bicara ilmu pengetahuan, yang mendasari kita atau manusia tadi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencari kebenaran tadi, kita harus lihat dulu bagaimana ilmu pengetahuan itu, ya. Jadi ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Latin science, ya, atau dalam bahasa Latinnya scientia, yang artinya mengetahui. Nah, beberapa ahli juga telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dari ilmu pengetahuan ini, seperti Fisher menyatakan bahwa bahwa ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Kemudian Campbell juga menyatakan ilmu adalah tubuh dari pengetahuan yang berguna, yang dapat dipraktikkan dan memiliki metode untuk memperolehnya. Kemudian selanjutnya Campbell juga menyatakan bahwa ilmu adalah aktivitas intelektual murni. Kemudian ada Kerlinger yang menyatakan ilmu adalah serangkaian konsep yang saling berhubungan dan berkembang sebagai hasil eksperimen dan observasi. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, ilmu itu adalah semua hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan, kemudian dikumpulkan secara khusus melalui suatu metode keilmuan tertentu. Nah, apa saja bentuk aktivitas dari upaya mencari ilmu ini? Nah, bentuknya mendeskripsikan suatu fenomena, kemudian merumuskan, menemukan aturan atau kaedah-kaedah, ya, atau konsep, rule of concept, ya, the rules of concept. Nah, dan memformulasikan teori dan hukum-hukum yang ada. Berarti di sini kita tahu bahwa bentuk aktivitas pencarian ilmu itu kita melewati sebuah sistematika standar keilmuan, ya, untuk mendapatkannya. Nah, kemudian apa fungsi ilmu? Nah, fungsi ilmu kita ambil dari beberapa pendapat ahli. Berdasarkan Tolmin tahun 1953, ilmu berguna untuk membangun sistem ide-ide tentang semesta sebagai realitas. Nah, sistem tersebut menyajikan teknik-teknik handal dalam proses datanya. Kemudian dari Kalt 1935, seorang ilmuwan bertugas untuk menemukan teori-teori dari proses pencarian ilmu.
yang dilakukan, kemudian diformulasikan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, ini tadi yang kita katakan tindakan dari penulisan tadi ya, penulisan. Nah, laporan penelitian merupakan bentuk atau implementasi dari tindakan kita setelah melakukan penelitian, atau laporan penelitian ini bisa kita arahkan atau kita sebut teknik penulisan berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana berpikir keilmuan tersebut. Nah, berpikir keilmuan ini ada dua, ada deduktif dan induktif. Ya, secara deduktif kita pemikiran secara deduktif ini secara umum diawali dengan teori ya, dengan dan diakhiri dengan fenomena atau hal-hal khusus. Nah, dia dari yang bersifat umum dulu, baru persempit menjadi hal yang khusus. Nah, ini berpikirannya deduktif namanya ya. Nah, dari pengetahuan yang bersifat umum itu, barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Nah, ini berarti bahwa dalam berpikir deduktif, seseorang atau seorang yang memiliki ilmu pengetahuan atau seorang pemikir bertolak dari penyataan yang bersifat umum dulu. Nah, baru kemudian dia menarik kesimpulan secara lebih khusus. Kemudian induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif ya. Ini dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Nah, jadi dimulai dari yang khusus dulu. Kalau tadi dimulai dengan pernyataan umum, dengan hukum-hukum dan teori-teori yang sudah ada, selanjutnya melangkah pada kenyataan yang khusus. Nah, ini tadi yang deduktif. Kemudian sedangkan yang induktif dimulai dari yang khusus dulu, baru dicoba menyampaikannya lebih umum. Nah, gitu. Nah, karena itu dalam berpikir induktif ini dimulai dengan penilaian yang mempunyai ciri-ciri khas ya, ciri-ciri khas dan terbatas ruang lingkupnya. Nah, kemudian baru ditarik suatu konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian sebelum kita bisa melakukan penelitian atau menulis ini, hal yang mendasari kita juga pendekatan dari kebenaran yang perlu kita pahami, konsep pendekatan kebenaran ini. Jadi ada pendekatan ilmiah ya, ada pendekatan ilmiah dan ada pendekatan non ilmiah. Nah, kita lihat pendekatan ilmiah ini memiliki cara-cara tertentu ya, sehingga tercapai ilmu pengetahuan yang benar dan logis. Ya. Kemudian di antaranya skeptik. Nah, upaya untuk menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap suatu pernyataan, terhadap setiap pernyataan. Kemudian secara analitik, pendekatannya secara analitik, kegiatannya untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapi, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya. Kemudian kritik, berupaya untuk mengembangkan kemampuan kemampuan menimbangnya selalu lebih objektif. Kemudian pendekatan non ilmiah, nah ini berdasarkan katakan ini pendekatannya berdasarkan rasa atau common sense ya, common sense. Nah, ini berdasarkan akal sehat kita. Nah, kemudian berprasangka pencapaian pengetahuan yang diwarnai kepentingan orang yang melakukannya. Pembuatan generasi yang terlalu luas ya. Kemudian otoritas ilmiah, orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian. Kemudian otoritas wibawa, orang-orang yang dipilih atau dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Nah, ini bisa kita lakukan pendekatan ilmiahnya seperti itu ya. Kemudian penemuan kebetulan dan coba-coba didasarkan atas tindakan yang bersifat untung-untungan lah ya. Kemudian intuitif atau dorongan hati, intuisi ya. Kemudian ini didapat melalui proses yang cepat tanpa disadari atau berpikir terlebih dulu ya. Nah, ini intuisi kita yang berkata.